Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yudi dari Breakroom 1, ingin mereview atau mempresentasi ulang materi dari kelompok 5 yang berjudul Permasalahan, Perkembangan, dan Pemecahan Permasalahan Berbagai Teori. Langsung saja, pengertian masalah. Menurut Martin, masalah timbul jika ada kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Masalah adalah situasi di mana ada sesuatu yang diinginkan tetapi belum diketahui cara mendapatkannya. Sesuatu merupakan masalah bagi seseorang apabila sesuatu itu baru dan sesuai dengan kondisi yang memecahkan masalah. Dan kondisi yang dan masalah memiliki pengetahuan prasyarat. Kemudian tahapan pemecahan masalah. Menurut Evans, pemecahan masalah adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar atau cara yang cocok bagi tindakan dan pengubahan kondisi sekarang, present state, menuju kondisi yang diharapkan. Langkah-langkah pemecahan masalah meliputi: 1. Pemecahan masalah. 2. Mencari beberapa gagasan bagi pemecahan. 3. Memilih salah satu yang memungkinkan. Yang 4. Melaksanakan serta mengevaluasi hasilnya. Kemudian cara mempresentasikan masalah. Representasi masalah merupakan hal yang penting bagi pemahaman masalah maupun untuk mencari jalan keluarnya. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk mempresentasikan masalah adalah dengan cara yang pertama, membuat daftar sifat. Yang kedua, metrik. Yang ketiga, pohon bercabang. Yang keempat, grafik. Dan yang kelima, gambar. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. Yang pertama, mental set atau persistence of set. Yang kedua, perceptual ad frame. Yang ketiga, informasi yang tidak relevan. Yang keempat, masalah yang tidak jelas. Kemudian metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah yaitu algoritmik. Algoritmik adalah suatu strategi yang menjamin ditemukannya suatu pemecahan. Algoritmik ini bersifat deterministik. Yang kedua, heuristik adalah proses penggunaan pengetahuan seseorang untuk mengidentifikasi sejumlah jalan atau cara yang akan ditempuh dan dianggap menjanjikan bagi penemuan pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, proximity method. Proximity method itu adalah seseorang menempuh jalan atau cara yang dipersepsi lebih mendekati tujuan yang diinginkan. Yang keempat, analogi. Analogi adalah cara yang sering digunakan orang, terutama hal ini sangat berguna bagi masalah yang relatif baru. Yang kelima, matching. Yaitu seseorang memahami situasi yang tengah dihadapi dengan tujuan yang diinginkan. Yang keenam, generate test method adalah pemecahan masalah membutuhkan 2 tahap proses. Yang pertama, satu cara atau strategi pemecahan yang paling memungkinkan dicari atau dihasilkan. Yang kedua, gagasan pemecahan yang dihasilkan itu lalu diuji. Apakah dapat berjalan dengan baik atau efektif. Yang ketujuh, mean and analysis adalah pemecahan. Strategi ini memfokuskan perhatian seseorang pada perbedaan antara keadaan yang dihadapi dengan keadaan yang diinginkan. Yang kedelapan, backward search
Strategi ini dilakukan dengan berjalan mundur. Kemudian forward search, strategi berjalan ke depan, yaitu seseorang mulai dari kenyataan yang dihadapi, kemudian bertahap bergerak menuju pada tujuan yang diinginkan. Kemudian teknik sumbang saran. Teknik brainstorming dikembangkan oleh Alex Osborne, yang merupakan teknik pemecahan masalah secara kreatif yang terkenal dan berhasil guna dalam menghasilkan gagasan-gagasan baru. Baiklah, hanya itu saja review dari kelompok 5. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.